Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solehku di rumah? Apakah hari ini semuanya dalam keadaan sehat-sehat? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa agar segala aktivitas yang kita kerjakan hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun pelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tematik, tema 2, subtema 2, pembelajaran ke-6. Dan adapun kade dan tujuan pembelajarannya, anak-anakku bisa membaca langsung ya. حسن تأمل بالإله وصال كالجمال يرى ويقلب نبعه كالقرب حين دعاء تداعب طفلها وتظنه أملا كما حاجاتنا. Nah, itulah tadi beberapa pemaparan kade dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Untuk lebih lanjut, anak-anak solehku silahkan simak video berikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak solehku, pada pelajaran pertama ini kita akan membahas muatan pelajaran PKN. Sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kalian telah memahami makna nilai persatuan dan kesatuan, dan salah satu contoh penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah kerjasama. Dalam bekerja sama, mencapai tujuan kita perlu rela berkorban. Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan. Akan tetapi, mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras lagi untuk menaklukkan rintangan tersebut. Mereka mengeluarkan segenap kemampuan yang mereka miliki untuk mencapai tujuan. Kemampuan tersebut disatukan untuk memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Sikap ini dapat kita teladani di lingkungan sekolah. Misalnya, jika ada teman kalian kesulitan memahami pelajaran, sebagai teman yang baik, kita sebaiknya membantunya belajar. Jika teman tersebut belum mampu memahami materi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Kita membutuhkan kesabaran dan pantang menyerah ketika membantu teman. Teman kita pun harus pantang menyerah untuk memahami pelajaran tersebut. Nah, berikut contoh-contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik. Yang kedua, meminta bantuan teman, guru, atau orang tua jika kesulitan memahami pelajaran. Yang ketiga, membela kebenaran dan keadilan. Yang keempat, memperbaiki diri jika memiliki kekurangan. Dan yang terakhir, menerima saran dari orang lain dengan hati terbuka. Nah, itulah contoh-contoh sikap pantang menyerah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak solehku, ayo kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Anak-anak solehku, sekarang kita masuk muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Ayo ingat kembali cara menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Nah, sekarang kita baca teks berikut ya. Bandung Lautan Api. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka. Mereka meninggalkan kota menuju pegunungan.
di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Karena kejadian tersebut, tentara Inggris merasa tidak terima dan mulai menyerang, sehingga pertempuran sengit terjadi. Pertempuran yang paling besar terjadi di desa Dayeuh Kolot, di mana terdapat gudang amunisi besar milik tentara sekutu. Dalam pertempuran ini, Muhammad Toha dan Ramdan, dua anggota milisi BRI atau Barisan Rakyat Indonesia, terjun dalam misi untuk menghancurkan gudang amunisi tersebut. Muhammad Toha berhasil meledakkan gudang tersebut. Nah, anak-anak solehku, dari teks tersebut, tugas kita adalah membuat peta pikiran dari teks tersebut. Ayo kita sama-sama membuat peta pikiran. Yang pertama, kita menggunakan kata tanya apa? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan peristiwa Bandung Lautan Api? Jawabannya adalah, peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di kota Bandung pada tanggal 23 Maret 1946. Kemudian, kata tanya yang kedua adalah kata mengapa. Pertanyaannya adalah, mengapa penduduk Bandung membakar rumah mereka? Jawabannya adalah, untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, kata tanya siapa? Pertanyaannya adalah, siapa yang berhasil meledakkan gudang amunisi? Jawabannya adalah Muhammad Toha. Kemudian yang keempat, kata tanya bagaimana? Pertanyaannya adalah, bagaimana cara penduduk kota Bandung agar tentara sekutu dan tentara Nica tidak menjadikan rumah mereka sebagai markas? Jawabannya adalah dengan cara membakar rumah mereka. Kemudian, kata tanya yang kelima adalah kata kapan. Pertanyaannya adalah, kapan terjadinya peristiwa Bandung Lautan Api? Jawabannya adalah 23 Maret 1946. Dan kata tanya terakhir adalah kata tanya di mana. Pertanyaannya adalah, di mana pertempuran paling besar terjadi? Jawabannya adalah di desa Dayeuh Kolot. Nah, anak-anak solehku, itulah tadi beberapa peta pikiran yang telah kita buat ya. Nah, apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah, itulah tadi pemaparan materi dalam video pembelajaran. Semoga anak-anakku semua bisa memahami materi dalam video tersebut. Dan saya tutup dengan ucapan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وضعت لغات الكون تنشر قيمة للحب للسعادة للتغيير. يا رب قربنا